Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 24 ayat 21 dan ayat 27. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Dalam menjalani hidup, kita sering sibuk mencari keputusan yang tepat soal pekerjaan, pasangan, pelayanan. Tapi kisah hamba Abraham saat mencarikan istri bagi Ishak mengajarkan kita satu hal penting. Pimpinan Tuhan lebih utama dari sekedar hasil. Ia mengajarkan bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya untuk mendapat jawaban, tapi untuk mengenal hatinya. Hamba Abraham ini luar biasa. Perjalanan imannya sangat menginspirasi. Ia tidak sekedar menjalankan tugas mencari pasangan hidup untuk Ishak. Ia benar-benar mencari pimpinan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia berdiam diri, mengamati, menanti apakah Tuhan yang bekerja. Ia bahkan menyiapkan ujian untuk memastikan apakah yang ia lihat sungguh berasal dari Tuhan. Hal ini menjadi sangat penting bagi sang hamba, karena yang akan menikah adalah anak tuannya, bukan dirinya. Saat melihat betapa besar kasih dan hormatnya kepada tuannya, sehingga ia sungguh ingin memberikan yang terbaik. Namun lebih dari itu, sang hamba benar-benar mengandalkan pimpinan Tuhan. Ia tidak ingin mengecewakan Tuhan, dan karena itulah ia berusaha untuk tidak mengecewakan tuannya. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Dalam menjalani panggilan Tuhan, kadang kita harus berhenti sejenak, berdiam diri, bukan karena kita pasif, tetapi karena kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Ketika kita terlalu sibuk bergerak, kita bisa kehilangan kepekaan akan arahannya. Tapi saat kita belajar diam, Tuhan justru bekerja dalam ketenangan itu.
Menanggapi panggilan Tuhan memerlukan hati yang tunduk dan hidup yang mengagungkannya. Dalam keheningan, Tuhan sering bekerja melakukan hal-hal yang tidak sanggup kita lakukan. Namun saat Dia menyatakan dirinya, kita tidak akan tinggal diam. Penyembahan yang sejati dan agung seharusnya nyata dalam dan melalui hidup kita. Sebab pimpinan Tuhan selalu membawa kita kepada pengagungan yang lebih dalam kepadanya. Tuhan, tolonglah aku untuk peka melihat jejak langkah-Mu dalam setiap keputusan yang harus aku ambil. Jangan biarkan aku berjalan menurut kehendak-Ku sendiri, tetapi tuntunlah aku menurut jalan-Mu. Dan di dalam semuanya itu, biarlah hidupku mengagungkan Engkau ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami menyerahkan seluruh pertimbangan, rencana, dan keputusan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk peka mendengar suara-Mu, mengenali kehendak-Mu, dan mengikuti jejak langkah-Mu dengan setia. Saat kami tidur, tenangkan hati kami dari kebingungan dan keraguan. Pulihkan kami dengan damai sejahtera dari-Mu, agar esok kami dapat melangkah dengan keyakinan bahwa Engkau memimpin jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.